Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anakku kelas 6 SD Negeri Peleburan 1, Kota Semarang. Pada siang hari ini kita akan belajar pada tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran 3. Sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Beni ingin menanyakan dan Pak Beni juga selalu berdoa bahwa anak-anakku kelas 6 semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita awali pembelajaran 3. Kalian bisa membuka buku paket tema 2 halaman 17. Hidup rukun merupakan impian setiap warga negara. Rukun dalam perbedaan akan memberikan kedamaian dan ketentraman. Hidup rukun ini kalian bisa mengaplikasikannya atau kalian bisa mempraktekkan. Pertama, dalam lingkungan keluarga, rukun kepada saudara, rukun dengan adik, rukun dengan orang tua. Nah, itu juga mencerminkan contoh sikap rukun dalam rumah terlebih dahulu. Setelah itu, anak-anakku bisa mempraktekkan rukun dalam kegiatan sekolah. Contoh, rukun bersama teman sekolah, tidak berantem, kemudian rukun dengan guru, ya, harus rukun, tidak boleh saling membuat permusuhan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalian bisa mempraktekkan langsung rukun di masyarakat. Contoh, rukun terhadap tetangga. Jadi tidak boleh saling mengejek, berantem, atau lain pun sebagainya. Nah, sekarang kalian bisa mencoba contoh atau gaya hidup rukun ini dalam sebuah permainan. Mari kita coba. Perhatikan cara bermain, yaitu kita akan bermain talikan pitanya. Pertama-tama, bagilah siswa atau kalian menjadi 5 atau 6 kelompok. Nah, kalau jika kalian ada di rumah, kalian bisa bermain dengan orang tua atau saudara kalian yang ada di rumah. Masing-masing kelompok menempati lapangan dan berdiri di area yang telah ditentukan. Secara bergantian, setiap anggota kelompok harus membawa pita dan menalikannya pada patok kayu di ujung lapangan. Saat peluit ditiup, setiap anggota di baris depan berjalan cepat membawa pita ke arah patok kayu di ujung lapangan. Anggota yang berada di depan bersiap-siap untuk berjalan. Anggota yang berjalan kembali ke arah barisan, langsung menempati tempat di belakang barisan. Permainan berlangsung sekitar 15 menit. Kelompok yang menang adalah mereka yang berhasil menalikan semua pita dalam waktu tercepat. Nah, perlu kalian perhatikan ketika kalian bermain, kalian harus memiliki keterampilan berjalan. Nah, di sini ada sebuah contoh anak laki-laki yang sedang mempraktekkan teknik keterampilan berjalan. Yang pertama kalian perlu lihat dan kalian perlu pahami yaitu kepala harus tegak, lurus pandangan ke depan. Ya. Kemudian bahunya santai. Postur tubuh harus
lurus, tidak boleh membungkuk ke depan maupun membungkuk atau miring ke kanan maupun ke kiri. Jadi tubuh benar-benar harus lurus. Kemudian ayunan lengan tidak lebih tinggi dari dada. Nah, dilihat ya, tidak boleh tinggi dari dada. Nah, ini dadanya kan sini. Kemudian otot perut dijaga tetap kencang. Nah, ketika berjalan seperti ini. Kemudian punggung harus tegak. Tangan mengepal, longgar ya, harus mengepal, tidak boleh mekar. Otot paha santai, otot lutut dikencangkan. Tumit kaki depan menyentuh tanah terlebih dahulu. Seperti ini, tumit yang depan menyentuh tanah terlebih dahulu. Seperti ini ya gambarnya ya, nanti bisa dipraktekkan di rumah. Nah, dalam berolahraga, kalian harus bekerja sama agar tujuan tercapai. Perbedaan yang dimiliki anggota tim bukan menjadi penghalang untuk bersatu. Nah, karena ini masih dalam situasi atau suasana kemerdekaan Indonesia, pastinya akan banyak lomba-lomba yang diadakan di lingkungan rumahmu, di dekat lingkungan rumahmu. Namun karena pandemi ini mungkin saat ini kita tidak bisa mengikuti lomba kemerdekaan secara langsung bertatap muka dengan banyak orang. Nah, ketika kalian melakukan suatu kegiatan atau bermain game yang dilakukan bersama kelompok, kalian tidak bisa bermain sendiri. Ya, contoh, kalian bermain peta umpet. Peta umpet minimal bisa dilakukan setidaknya 2 orang. Tidak bisa dilakukan hanya 1 orang saja. Nah, dari contoh permainan tersebut, kalian tahu bahwa kerjasama dicapai untuk tujuan tercapai. Tujuannya apa tadi? Bersembunyi supaya tidak ketemu oleh musuh. Ini untuk permainan peta umpet ya. Seperti itu. Jadi kalian harus bermain bersama dan rukun. Ya, tidak boleh berantem. Tidak boleh bermusuhan, tidak boleh merasa jengkel kepada teman ketika bermain ya, namanya saja bermain, jadi harus berrukun gitu. Sekarang kita amati ketika setelah kita melakukan permainan tersebut, nah pagi ini Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Nah, berikut ini adalah informasi yang berhasil Udin dan teman-temannya peroleh. Kita lihat. Nah, Udin memperoleh ada 3 jenis tumbuhan. Yang pertama kita kenal hidrofit. Yang kedua higrofit. Jangan sampai salah ya pengucapannya. Hidrofit dan higrofit. Yang terakhir adalah xerofit. Nah, ini adalah 3 jenis tumbuhan yang Udin dan teman-temannya temukan. Mari kita pelajari yang pertama yaitu hidrofit terlebih dahulu. Hidrofit
tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Nah, di sini ada dua contohnya, yaitu tanaman kangkung. Kalian bisa lihat batangnya mengapung, daunnya juga mengapung. Yang kedua adalah tanaman enceng gondok. Nah, adaptasi hidrofit adalah adaptasi yang dilakukan oleh jenis tumbuhan hidrofit, yaitu yang mampu bertahan hidup dan tinggal di perairan. Jenis tumbuhan yang hidup terapung mendapatkan cadangan makanan melalui unsur hara yang ada dalam perairan. Gitu ya. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit seperti apa, Pak? Ya, kita bisa ketahui dari pertama, tumbuhannya terapung di atas permukaan air. Mengapa? Karena tumbuhan tersebut memiliki rongga antar sel yang berisi udara agar bisa mengapung dengan ciri daun lebar dan tangkai daun mengembung yang berisi udara. Contohnya adalah tanaman enceng gondok dan kiambang. Ciri yang kedua yaitu tumbuhan terendam dalam air, memiliki dinding sel kuat dan tebal untuk mengurangi tekanan osmosis dalam sel. Contoh tanaman hidrilia dan Vallisneria. Yang ketiga, akar tertanam di dasar air, namun tubuh mengambang di atas permukaan air. Dengan ciri memiliki rongga udara pada batang dan tangkai daun. Contoh tanaman ini adalah tanaman kangkung dan teratai. Itu. Kalian bisa mengamati langsung jika di rumah kalian mempunyai tanaman teratai atau kangkung. Nah, kemudian yang keempat, hidup pada ekosistem pasang surut dengan memiliki perakaran yang kuat sehingga membuat tanaman tidak mudah roboh ketika tertimpa angin atau ombak. Contohnya apa? Tanaman bakau. Nah, tanaman bakau ini biasanya kalian temukan di pinggiran laut, seperti itu. Kemudian contoh tanaman yang ketiga atau tumbuhan yang ketiga yaitu kita sebut yang kedua, hygrofit. Tumbuhan yang hidup di daerah lembab, tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Seperti contoh tanaman ini. Ini adalah tanaman pakis. Apakah kalian ada yang punya tanaman pakis di rumah? Jika tidak, kalian bisa melihatnya di lingkungan kalian, mungkin milik tetangga atau di sekolahan. Itu ada tanaman pakis, bentuknya seperti ini, daunnya menggulung, batangnya tidak terlihat atau tidak tampak. Kenapa? Karena tertutup atau terdapat di dalam tanah. Kemudian adaptasi hygrofit yaitu jenis adaptasi tumbuhan yang dilakukan oleh tumbuhan hygrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah lembab, hujan tropis. Ciri-ciri tumbuhan hygrofit yaitu memiliki daun lebar, tipis, serta memiliki permukaan daun banyak stomata sehingga mempercepat transpirasi. Contohnya yaitu tanaman tumbuhan paku, tumbuhan kemuning, lumut, daun ungu, dan dedalu. Nah, ini pasti kalian pernah melihat lumut. Kalian bisa menemukannya biasanya
tinggal di daerah lembab, dekat kamar mandi atau dekat sumur, kemudian di dekat selokan. Nah, itu ada tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku itu sendiri di daunnya ada stomata yang hitam-hitam kecil itu. Nah, itu fungsinya untuk apa? Untuk mempercepat transpirasi atau penyebaran. Seperti itu ya, supaya lebih banyak. Kemudian contoh tumbuhan yang ketiga, jenis ketiga, yaitu kita kenal xerophyt. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, terkadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Nah, contoh tanaman xerophyt yang ada di samping ini kita kenal sebagai lidah buaya. Ada yang sudah melihat lidah buaya sebelumnya atau memiliki tanaman di rumah? Nah, tanaman ini sangat mempunyai banyak efek atau kegunaannya bagi kehidupan manusia, seperti itu. Nah, adaptasi xerophyt adalah adaptasi yang dilakukan oleh jenis tumbuhan xerophyt, yaitu jenis tanaman yang mampu bertahan hidup pada lingkungan tanah kering seperti gurun pasir. Ciri-cirinya bagaimana? Daun sempit dan tebal. Beberapa jenis diantaranya dapat berubah bentuk menjadi duri dan sisik yang berguna untuk menekan penguapan air dari tubuh tanaman. Kedua, permukaan tubuh tanaman tertutup lapisan lilin yang berfungsi untuk mencegah terjadinya transpirasi atau penguapan air secara berlebihan. Yang ketiga, bagian batang tumbuhan xerophyt tebal dan berupa jaringan spons yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Ciri yang keempat, tumbuhan memiliki ciri akar panjang yang berguna untuk menjangkau tanah secara luas untuk penyerapan air dalam tanah. Nah, selanjutnya, karena hari ini masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Indonesia, Pak Beni ingin menyampaikan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara bermerdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tokoh para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Namun sebelum itu Pak Beni ingin menyampaikan bahwa yang perlu kalian garis bawahi adalah tonggak sejarah tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Nah, tanpa memproklamirkan kemerdekaan ini Indonesia tidak akan bisa merdeka. Nah, siapa yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Insinyur Soekarno. Itu yang sebelumnya pernah melakukan rapat bersama Muhammad Hatta, Sayuti Melik, Soekarni, dan beberapa tokoh lainnya. Nah, sekarang kita lanjutkan, ada beberapa tokoh kemerdekaan Indonesia. Judulnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kalian bisa membuka buku paket kalian, tema 2 halaman 22 sampai dengan halaman 23. Mari kita baca terlebih dahulu. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia.
Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Nah, mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh kita lupakan. Contoh tokoh gambar yang pertama yaitu adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Nama panggilannya Bung Karno, yaitu beliau lahir di Blitar, Jawa Timur, tanggal 6 Juni 1901 dan kemudian meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Hatta dan Ahmad Soebardjo. Nah, ini adalah foto Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Ia mendatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau kita kenal nama singkatnya dengan panggilan Bung Hatta, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Soebardjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Nah, ini adalah contoh foto atau lukisan dari tokoh pahlawan kita, yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta, wakil presiden pertama Indonesia. Ahmad Soebardjo Djoyohadi Suryo lahir di Karawang, Jawa Barat, tanggal 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Soebardjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Soebardjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, ini contoh wajahnya Mr. Ahmad Soebardjo. Kemudian Laksamana Tadasi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau adalah orang Jepang, namun beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Nah, ini adalah foto Laksamana Tadasi Maeda yang membantu proses kemerdekaan Indonesia. Kemudian Soekarni lahir di Blitar, Jawa Timur, tanggal 14 Juli 1916.
Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Soekarni Kartodiwiryo. Saya ulangi, nama lengkapnya adalah Soekarni Kartodiwiryo. Soekarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, ini foto tokoh pahlawan kita yang bernama Soekarni. Selanjutnya, Fatmawati yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemudian teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia menyempurnakan tulisan tangan Bung Karno. Nah, ini yang foto atau gambar yang mengetik naskah proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, tugas untuk anak-anakku kelas 6 ada 2. Ya, yang pertama IPA, pilihlah satu jenis tumbuhan untuk kamu amati terkait habitat dan cara melindungi diri. Pergunakan informasi yang kamu peroleh untuk menambah pengetahuanmu. Tulis hasil temuanmu pada diagram Freyer, buku paket tema 2 halaman 21. Kemudian tugas yang kedua, bahasa Indonesia. Setelah kalian membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia halaman 22 sampai 23, salin dan isilah peta pikiran halaman 24 di buku catatan kalian. Paham ya? Tugasnya ada 2. Yang pertama, memilih satu saja jenis tumbuhan, nanti diamati, kemudian kalian catat terkait habitat. Habitat itu adalah tempat tinggal atau tempat hidupnya dan cara tanaman itu melindungi diri. Carilah informasi yang kamu ambil dari beberapa referensi. Kalian boleh baca dari buku kalian, buku IPA, dari Google, atau maupun dari buku-buku yang membantu kalian. Yang kedua, hasil yang telah kalian dapatkan tersebut kalian catat pada diagram Freyer di buku paket halaman 21. Untuk yang bahasa Indonesia, kalian mencari atau isi peta pikiran seperti yang kemarin. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Sampai sini terlebih dahulu untuk pembelajaran ketiga. Selamat siang, Pak Beni. Berdoa semoga kita cepat dijauhkan dari virus corona. Semoga kita bisa berjumpa kembali, bertatap muka di ruang kelas. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.